Berikutnya, apakah diperbolehkan perusahaan membayar uang pesangon dengan cara dicicil selama 1 sampai dengan 2 tahun karena kondisi keuangan yang sedang susah? Baik, Bapak Ibu semua, di dalam bab 12 Undang-Undang 13 2003 tentang pemutusan hubungan kerja, di sana mengatur berbagai macam jenis PHK lengkap dengan kompensasi yang harus dibayarkan. Kemudian tabelnya juga ada di dalam pasal 156 ya, di ayat berapa itu, 2, 3 dan 4 ya. Dan di seluruh bab 12 di seluruh bab 12 Undang-Undang 13 maupun di bab lainnya dalam Undang-Undang 13 tersebut, itu sama sekali tidak ada disebutkan mengenai kata-kata mencicil atau mengangsur. Ya. Jadi sebenarnya dalam hukum ketenagakerjaan, cicilan uang pesangon itu nggak ada, angsuran uang itu nggak ada. Jadi sebenarnya nggak ada mengangsur uang pesangon atau mencicil uang pesangon. Nah, kenapa di lapangan ada terjadi hal-hal seperti itu? Karena dalam praktek-praktek yang ada di lapangan, praktek yang benar ya maksudnya, itu menggunakan dasar hukum kesepakatan. Jadi kalau dua pihak sepakat, silahkan. Cuman saya sangat menyarankan agar berhati-hati di dalam kesepakatan mengenai mencicil atau mengangsur uang pesangon kompensasi PHK ini. Karena kan hubungan kerjanya sudah berakhir. Misalkan nih, hubungan kerja berakhir di, ini bulan apa nih? Juni. Di bulan Juni 2020 hubungan kerja berakhir. Terus beban pesangon yang harus dibayarkan oleh perusahaan misalkan 100 juta. Perusahaan mampu bayar cash 100 juta, maka perusahaan berjanji secara tertulis bahwa pada saat bulan Juni dia akan membayar 20 juta. Kemudian bulan Juli 20 juta, terus setiap bulan 20 juta sampai lunas 100 juta. Berarti 5 bulan kan? Berarti dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Di akhir Oktober baru lunas. Nah, sedangkan hubungan kerjanya kan berakhir di akhir Juni 2020. Kemudian di dalam Undang-Undang 13 juga bahwa hubungan kerja segala hak dan kewajiban berakhir sejak berakhirnya hubungan kerja. Nah, ini yang harus berhati-hati. Sehingga Bapak Ibu yang baik dalam posisi sebagai karyawan maupun dalam posisi sebagai perusahaan, saya sangat menyarankan untuk berhati-hati pada saat membuat perjanjian untuk mengangsur atau mencicil uang pesangon atau kompensasi PHK, utamanya karena pasti akan melewati masa berakhirnya hubungan kerja, ya. Ini nanti juga berdampak kepada cara pendaftaran kesepakatannya di panitera pengadilan hubungan industrial setempat. Karena biasanya yang saya tahu dalam praktek panitera, Bapak Ibu panitera di PHI biasanya meminta bukti bayarnya, bukti pemenuhan prestasi dalam perjanjian bersama tersebut, dalam kesepakatan tersebut. Lah, sedangkan kalau mencicil kan masih belum, ya. Itu Bapak Ibu. Jadi harus berhati-hati di sana. Kalau ternyata perusahaan di bulan Juli terus nggak bayar, bagaimana cara nagihnya? Ya, nagihnya mau kemana? Mau ke Disnaker, mau ke PHI, atau mau ke pengadilan negeri, atau mau ke pidana? Nah, ini yang harus di-clearkan di awal. Maka berhati-hatilah di dalam membuat kesepakatannya. Demikian.